Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Maqala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'an. Sadaqallahul azim. Baik ayah-ayah sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi setelah 2 bulan ya. Sebulan ya. Setelah sebulan ya ketemu. Masih dalam suasana wabah. Dan saya cenderung menyebutnya wabah, bukan pandemi ya. Karena menurut ajaran Islam, musibah yang sifatnya merata itu hanya terjadi ketika kiamat. Sedangkan musibah di luar kiamat sifatnya tidak pernah pandemik tapi lokal ya. Karena dinyatakan dalam Al-Quran, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari ini Allah pergilirkan. Musibah dipergilirkan, bencana dipergilirkan, malapetaka dipergilirkan, ujian cobaan dipergilirkan, begitu juga hama, begitu juga wabah. Jika ini kena, ini nggak kena, ini kena, ini nggak kena. Makanya begitu menghadapi wabah, kata Rasulullah, segera lokalisir, segera di lockdown, supaya wabah ya cuma di situ. Nggak perlu juga orang yang nggak kena wabah dikriminalisasi. Ya kira-kira gambarannya begitu ya. Kira-kira gambarannya begitu. Supaya yang ada di dalam wilayah wabah tidak diizinkan keluar, kata Rasulullah, yang ada di luar wilayah wabah tidak boleh masuk ke dalam. Yang di dalam kalau sakit obatin, kalau sehat nggak boleh keluar, tetap di karantina. Yang di luar wilayah wabah harus beraktivitas seperti biasa ya. Dan bahkan lebih. Kenapa? Sekarang yang sehat punya beban baru, membiayai yang sakit. Karena dia tidak boleh sama sekali, nggak boleh cari nafkah, nggak boleh macam-macam gitu ya. Mereka memang harus dibiayai ya, dibiayai. Sehingga aktivitasnya memang harus lebih meningkat lagi. Dan pada kesempatan pagi kali ini saya akan mencoba membahas satu tema ya, yaitu tentang femininitas dalam pandemi. Kenapa saya mengangkat tema femininitas? Karena kita berhadapan dengan, orang sebutnya pandemi ya. Dan biasanya yang paling sensitif baik secara fisik maupun emosional terhadap fenomena ini adalah para mama, kira-kira begitu ya. Dan dianggap ini wajar. Memang mak-mak tema aslinya begitu, mau diapain lagi gitu ya. Mari kita coba melihat permasalahan ini. Emak-emak itu bagaimana sih mensikapi wabah? Mensikapi apa yang orang sebut sebagai pandemi ya. Pertama kesannya parno, paranoid, punya waham kecemasan yang sangat tinggi ya. Ketakutannya luar biasa. Bahkan setelah kita berikan informasi-informasi yang benar, itu pun tetap takut. Jadi ketika pemerintah menyatakan waktu itu bahwa anak-anak kita mulai bulan ini sudah boleh mengikuti kegiatan offline, itu mak-mak takut sekali tuh. Bahkan katanya pengen demo ya. Kalau masih saja pemerintah tidak membatalkan keputusan ini, kami akan demo ya. Pemerintah akan dilaporkan. Ditambah lagi informasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, wah makin ketakutan mak-mak gitu ya. Saya bahkan mengeluarkan data statistik ketika itu kepada mak-mak, dan saya nulis di Facebook ya.
mak-mak, mari kita lihat ya, jumlah anak di Indonesia 31,7% dari total populasi. Apakah anak-anak yang kena, yang jadi suspek ya, yang terjangkit juga 31,7? Enggak, cuma 2,34%. Berarti sangat tidak rentan dong, sangat kuat dong. Jumlahnya dalam populasi Indonesia 31,7, tapi yang kena cuma 2,34%. Itu tetap panik loh, tetap parno. Saya tambahin lagi data, mak. Lalu dari 2,34% yang terjangkit itu, berapa orang yang meninggal? Kalau jumlah anak-anak itu 31,7% dari populasi, apakah yang meninggal juga 31,7% dari total yang meninggal akibat COVID? Enggak, mak. Atau 2,34%? Enggak juga. Jadi berapa dong? 0,75%. Alias itu udah lama ya, sekarang barangkali makin kecil lagi angkanya, mungkin 0,50 berapa persen kali ya. Ini saat itu 0,75%, cuma 14 loh yang meninggal. Dari dulu masih 200 ribuan ya, kalau sekarang kan udah lebih dari berapa, 1 juta. Bagi angkanya lebih kecil lagi, karena anak-anak yang meninggal sampai sekarang itu nggak sampai 20 ya. Angka udah 20 per 1 juta, berapa persen coba. Tetap aja takut. Mak, saya bilang, tahu nggak angka kematian per 1 juta penduduk di dunia akibat COVID? Itu 145 orang dari 1 juta penduduk yang meninggal akibat COVID-19. Tahu nggak Indonesia? Indonesia kan cuma 28 per 1 juta penduduk, kecil banget. Jadi rata-rata dunia 145 per 1 juta penduduk, Indonesia 28 per 1 juta penduduk yang meninggal akibat COVID. Berarti memang teorinya Ibu Siti Fadilah terbukti bahwa bangsa ini memang kuat. Dan tahu nggak Jawa Barat berapa persen kematian akibat COVID per 1 juta penduduk? Cuma 6. Ini data statistik loh, yang seolah itu data WHO loh. Saya nggak tahu WHO banyak bohongnya. Data pemerintah apalagi. Saya berani bilang data pemerintah banyak bohongnya. Adik kandung saya salah seorang direktur BNPB, ya, anak buahnya Doni Monardo. Nah, jadi dikasih data begitu, pasti takut. Sampai saya bilang, mak, seandainya Jawa Barat itu tidak termasuk Bekasi, Depok, Bogor, Bandung, bisa nggak kebayang kematian per 1 juta penduduk akibat COVID? Mungkin cuma 3 per 1 juta. Mungkin masih kalah sama demam berdarah kali ya. Masih kalah dengan kematian akibat bullying di sekolah. Tapi masih aja takut. Pak Aat 14 kan juga nyawa Pak gitu. Nah alasannya begitu sekarang, maksudnya cuma dikit Pak, tapi kan nyawa itu gitu ya. Jangankan 14, 1 aja kita hindari. Waduh, saya bilang kalau itu jadi alasan repot deh. Gak usah sekolahin deh kalau anak kalau gitu. Karena apa? Kematian akibat bully itu jauh lebih besar. COVID yang cuma 6 per 1 juta penduduk, atau Indonesia 28 per 1 juta penduduk, kita takuti. Sementara kematian akibat bully per tahun itu bukan angka 14 lagi, bukan angka 20 lagi. Lebih dari 100 siswa meninggal di Indonesia per tahun akibat bullying. Nah tetap aja Bano, ini persoalannya. Seakan-akan lah mak tuh emang parno Ustaz.
memang udah jadi watak dasar tuh Parno, mau diapain lagi gitu ya. Udah deh terima nasib aja, emang bunda tuh kayak gitu orangnya gitu. Nanti kita akan bahas, betulkah femininitas identik dengan Parno dan Panikan? Karena kalau enggak kita nggak bergerak. Bagaimanapun kebanyakan pengambil keputusan di bidang pendidikan anak-anaknya itu para bunda, bukan para ayah. Seandainya ayah yang mengambil keputusan pendidikan, barangkali keberanian lebih naik. Cuma karena bunda yang mengambil keputusan pendidikan memang kental dengan kepanoan. Lalu sampai kapan pendidikan masih kayak begini? Bulan Januari Jepang kembali lockdown. Tapi ingat, ada satu yang nggak boleh online, yaitu pendidikan nggak boleh online, harus tetap offline. Terbalik sama Indonesia. Jerman Februari kembali lockdown terbatas. Semua mesti libur, toko libur, ya, mall libur, bioskop libur, kafe libur. Tapi pendidikan tidak boleh online, ya, harus tetap offline, dijaga dengan aturan main tertentu. Yang lain boleh libur kecuali sekolah. Di Indonesia terbalik, yang lain boleh beraktivitas kecuali sekolah dan masjid. Ya. Sampai ada anekdot sekarang, kafe izin dibuka, majelis taklim nggak diizinin untuk dibuka. Udah deh, kita bikin majelis taklim di kafe aja deh, ya. Biar diizinin. Ya Allah, kafe itu rame ya. Saya baru pulang nih, semalam baru nyampe dari Malang ya. Malang pada saat zona hitam itu kafe rame. Rame kafe. Sekarang sih zona merah. Masih, Malang tuh masih merah. Tapi jangan ditanya ramenya kafe. Rame. Kesannya kemudian emak itu overprotective. Melindungi bagi emak-emak identik dengan memproteksi. Bahwa seorang emak itu pelindung, iya. Sangat melindungi, iya. Gak bisa diragukan lagi kalau soal hasrat bunda dalam melindungi. Tapi apakah melindungi ini harus selalu identik dengan protection? Ini jadi masalah. Melindungi itu bisa proteksi, ya, bisa covering. Saya udah bicara di depan Komnas Perlindungan Anak tentang undang-undang perlindungan anak. Saya bilang perlindungan itu nggak selalu identik dengan proteksi loh ya, bisa mengcover loh ya, bisa guarding loh ya. Ya kayak bodyguard itu juga pelindung itu. Bisa guard, menjaga, bisa mengcover, menutupi. Banyak makna perlindungan, tetapi perlindungan yang digunakan mama belakangan cuma protection doang. Ya. Siap pasang badan gitu. Proteksi itu artinya jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begitu. Itu proteksi. Padahal covering intinya adalah ya silakan begini, begini, dan begini. Tetapi kemudian ada penutupnya, ada penangkalnya gitu ya. Sama dengan tentara ingin menyerbu musuh. Dia bilang sama temannya, "Hey friend, cover me." Maju dia ke depan. Karena cover me itu dalam pengertian, udah teman-temannya musuh kiri kanan dia tembakin biar temannya ini maju ke depan gitu ya. Ini namanya covering. Ta'awuz itu covering. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu namanya covering. Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Qul a'udzu bi rabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb yang memiliki waktu fajar.
Dari apa? Min syarri ma khalaq, daripada keburukan-keburukan ciptaan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam apabila dia telah gelap gulita. Makanya ini termasuk ayat yang paling sering saya baca sekarang, ayat perlindungan, termasuk dari melindungi dari segala ciptaan termasuk COVID-19. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa saja yang tercipta. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dari keburukan orang-orang yang meniup-niup di buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan-keburukan orang yang hasad ketika dia menghasut. Di sini digunakan kata covering, ta'awuz, ya ta'awuz. Nah, tapi yang sekarang ini terkesan itu protection. Kata proteksi lebih berorientasi pada don't do it, jangan lakukan. Mama itu terkesan kok banyak suuzonnya. Ya. Alasannya sih atas nama kewaspadaan. Ya. Daripada. Nah gitu. Dalam beberapa hal kelihatannya memang ada benarnya. Anak kita datang ke sekolah bisa kena, bisa nggak kena. Tapi kan lebih memilih kalau kena gimana. Pilihannya itu bukan kalau nggak kena gimana. Pilihannya adalah kalau sakit gimana. Padahal kemungkinan lain juga ada kalau nggak sakit. Masalahnya segala sesuatu itu sangat tergantung pada zon kita. Suuzon kejadian, husnuzon kejadian. Sangka kita itu berpengaruh terhadap peristiwa yang akan menimpa kita, atau sama-sama menimpa kita tapi efeknya berbeda antara yang suuzon dengan husnuzon. Sama-sama kena sih, sama-sama kena, cuma beda efek. Atau husnuzon dan suuzon itu bisa mengakibatkan ada yang kena dan ada yang tidak kena. Mari kita lihat, jujur ya, buka statistik. Siapa yang kena COVID-19? Khas kaum terdidik dan kaum menengah atas. Saya nggak bicara omong kosong loh ya, pakai data statistik. Kenapa? Kaum terdidik dan kaum menengah atas lebih banyak yang berorientasi pada menghindari kemungkinan terburuk daripada mengharapkan kemungkinan terbaik. Karena memang kita sejak TK, SD, SMP, SMA diajarkan intelektualitas, di mana intelektualitas itu cenderung skeptis. Intelek manusia itu skeptis, mencoba melihat kemungkinan terburuk. Dalam uji hipotesis aja waktu skripsi itu diuji itu hipotesa 0. Asumsinya tidak ada perbedaan signifikan. Baru hipotesa alternatifnya ada perbedaan. Kita udah terdidik dari awal yang namanya intelektualitas itu skeptis. Semua baru benar kalau terbukti, kan gitu ya. Nah gitu. Nah terbentuklah watak. Seakan-akan suuzon itu memang udah menjadi bagian dari ciri tanda keperempuanan, tanda mama, bahkan lebih jauh lagi tanda femininitas. Kemudian ini mempertimbangkan kemungkinan terburuk.
Sebenarnya ini semua memang berguna bagi kehidupan ya. Ketika seorang anak dan seorang bayi di dalam kamar menangis, seorang ayah gak terlalu cepat bergerak dengan pikiran, ya paling digigit nyamuk. Tapi seorang bunda kan pikirannya, iya kalau digigit nyamuk, kalau digigit ular gimana? Mempertimbangkan kemungkinan terburuk ini di satu sisi memang berguna, sehingga bunda lebih antisipatif, bunda lebih cepat tanggap, bunda lebih responsif, bunda lebih bergerak. Ya tadi asumsinya, iya kalau cuma digigit nyamuk, kalau digigit ular gimana? Di satu sisi berarti ini memang dimensi dari femininitas itu sendiri. Nah begitu. Tinggal masalahnya, ini ada dua hal antara zon dengan kemungkinan terburuk. Di satu sisi kita memang harus mempertimbangkan kemungkinan terburuk, tetapi kita diminta untuk memikirkan prasangka-prasangka yang positif. Bahkan saya berani mengatakan, zon ini urusan hati, karena ini sangka. Kemungkinan terburuk ini adanya di otak ya. Tinggal masalahnya, kalau bunda zaman now itu otaknya lebih dominan daripada hatinya, maka akibatnya adalah kemungkinan terburuk dia lebih pikirkan daripada husnuzonnya. Tapi kalau bunda sesuai dengan fitrahnya lebih mengutamakan hatinya daripada otaknya, maka husnuzonnya lebih tinggi daripada pertimbangan kemungkinan terburuknya. Dua-duanya mesti ditimbang-timbang. Ada kalkulasi. Bunda kekuatannya sebenarnya ada di hati. Tetapi pendidikan kita mendidik otak sejak dari TK sampai perguruan tinggi. Dilemanya ini.